Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas hasil dari diskusi kelompok kami mengenai pengaruh terpilihnya Donald Trump pada Pilpres tahun 2016 terhadap pasar modal di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan inti, berikut anggota dari kelompok kami. Ada Putri Indah Lestari, Wangi Puspita Dewi, saya sendiri Hasri Paldi, dan Muhammad Al-Farizi Dwi Angga Putra. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, masuk ke bab satu di pendahuluan. Jadi pasar modal berfungsi sebagai jembatan antara pihak yang memiliki kelebihan dana, yaitu investor, dan pihak yang membutuhkan dana, seperti perusahaan atau pemerintah. Melalui mekanisme ini, pasar modal memperjualbelikan sekuritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Peran pasar modal sangat sentral dalam menghubungkan investor dengan organisasi yang memerlukan modal. Fungsi ini meningkatkan efisiensi investasi, di mana investasi yang baik diharapkan memberikan risiko terukur dengan potensi keuntungan maksimal. Penelitian ini menunjukkan bahwa risiko investasi di pasar modal berkaitan erat dengan volatilitas harga saham yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kinerja perusahaan, dan psikologi pasar. Konsep efisiensi pasar juga menjadi penting dalam analisis ini. Pasar dikatakan efisiensi jika harga saham mencerminkan semua informasi relevan dan baru, serta pelaku pasar dapat merespon informasi tersebut dengan cepat. Informasi positif biasanya menyebabkan peningkatan harga saham, sedangkan informasi negatif dapat menyebabkan penurunan harga. Reaksi pasar terhadap informasi ini sangat penting bagi investor yang ingin mengoptimalkan keputusan investasi mereka. Selanjutnya, pengaruh peristiwa politik seperti pemilihan umum yang memberikan dampak signifikan terhadap pasar. Kestabilan politik cenderung meningkatkan kepercayaan investor, sementara ketidakpastian politik dapat menyebabkan reaksi negatif di pasar modal. Penelitian ini berfokus pada dampak kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 terhadap pasar modal Indonesia. Kemenangan Trump yang mengejutkan banyak pihak diperkirakan akan memengaruhi ekspektasi dan perilaku investor di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tujuan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kemenangan Donald Trump mempengaruhi abnormal return dan aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 5 selama periode Agustus 2016 hingga Januari 2017. Penelitian ini akan menerapkan metode event study untuk mengevaluasi perbedaan dalam abnormal return dan aktivitas perdagangan sebelum dan sesudah peristiwa kemenangan Donald Trump. Signifikansi penelitian ini terletak pada pengukuran dampak dari peristiwa politik luar negeri terhadap pasar modal domestik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi wawasan tentang bagaimana pasar modal Indonesia merespon peristiwa besar di luar negeri dan bagaimana investor dapat mengantisipasi perubahan dalam kondisi pasar berdasarkan informasi yang ada. Dengan analisis mendalam terhadap reaksi pasar modal terhadap peristiwa politik, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman dinamika pasar modal di Indonesia. Masuk ke landasan teori. Yang pertama adalah signaling teori. Signaling teori ini dalam dokumen ini menjelaskan bagaimana tindakan dan informasi yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan dapat memberikan sinyal kepada investor mengenai kondisi dan prospek perusahaan. Berikut adalah penjelasan detail mengenai teori ini. Yang pertama ada asumsi dasar. Asimetri informasi, signaling teori berasumsi bahwa manajer perusahaan memiliki informasi yang lebih baik dibanding dengan investor luar. Ini menciptakan asimetri informasi di pasar. Lalu contoh yang kedua ada sinyal dari manajemen. Tindakan manajemen seperti pengumuman laba, dividen, atau perubahan strategi memberikan sinyal kepada investor tentang kesehatan dan prospek perusahaan. Yang kedua, pengaruh terhadap keputusan investasi. Yang pertama ada informasi yang relevan. Ketika manajemen mengumumkan informasi positif atau good news, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor yang pada gilirannya dapat meningkatkan harga saham.
Yang kedua ada respon pasar. Investor akan menganalisis informasi yang dirilis dan membuat keputusan berdasarkan sinyal tersebut. Jika informasi dianggap sebagai sinyal baik, volume perdagangan saham akan meningkat. Yang ketiga, contoh implementasi. Pengumuman laba. Jika suatu perusahaan mengumumkan laba yang lebih tinggi dari perkiraan, hal ini dapat diartikan sebagai tanda bahwa perusahaan dalam kondisi baik, sehingga investor cenderung membeli sahamnya. Kedua, perubahan manajemen. Penggantian eksekutif senior dengan pengalaman yang lebih baik juga dapat dilihat sebagai sinyal positif meningkatnya kepercayaan investor. Yang keempat, implikasi untuk investor. Yang pertama ada strategi investasi. Investor harus mampu menangkap dan menganalisis sinyal yang diberikan oleh manajemen. Informasi yang lengkap, relevan, dan tepat waktu sangat penting untuk pengembalian keputusan investasi yang baik. Yang kedua, risiko. Jika investor salah dalam menafsirkan sinyal, mereka dapat membuat keputusan investasi yang buruk yang berdampak negatif pada portofolio mereka. Lalu kesimpulannya, signaling teori ini memberikan kerangka pemahaman tentang bagaimana informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan dapat mempengaruhi perilaku pasar. Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana reaksi pasar modal Indonesia terhadap kemenangan Donald Trump dapat dipengaruhi oleh sinyal yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa. Teori ini menjadi relevan dalam memahami dinamika pasar dalam konteks peristiwa politik yang signifikan. Lalu yang kedua ada teori pasar efisien. Teori pasar efisien ini atau efficiency market hypothesis menjelaskan bagaimana pasar keuangan beroperasi dan bagaimana informasi mempengaruhi harga sekuritas. Berikut adalah penjelasan detail mengenai teori ini. Yang pertama, definisi pasar efisien. Pasar dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan semua informasi yang tersedia secara cepat dan akurat. Dalam pasar yang efisien, tidak ada investor yang dapat secara konsisten memperoleh keuntungan di atas rata-rata tanpa mengambil risiko tambahan. Kedua, tipe-tipe efisiensi pasar. Teori ini dibagi menjadi tiga bentuk efisiensi. Yang pertama, efisiensi kuat. Semua informasi, baik publik maupun privat, tercermin dalam harga saham. Tidak ada seorang pun yang dapat mendapatkan keuntungan dengan informasi yang tidak tersedia bagi publik. Yang kedua ada efisiensi semi kuat. Semua informasi publik termasuk laporan keuangan, berita, dan pengumuman sudah tercermin dalam harga investor tidak dapat memperoleh keuntungan dengan analisis berbasis informasi publik. Lalu yang terakhir ada efisiensi lemah. Harga sekuritas mencerminkan yang in- semua informasi historis, analisis teknikal tidak dapat memberikan keuntungan yang konsisten. Dan yang ketiga ada implikasi untuk investor, kesulitan dalam mengalahkan pasar. Di pasar yang efisien, sulit bagi investor untuk melakukan analisis dan menghasilkan return yang lebih tinggi daripada pasar secara keseluruhan. Yang kedua ada strategi investasi. Investor sebaiknya fokus pada strategi investasi jangka panjang dan diversifikasi daripada mencoba memprediksi pergerakan harga saham berdasarkan informasi yang sudah tersedia. Yang keempat ada reaksi pasar terhadap informasi. Cepatnya reaksi teori ini menekankan pentingnya kecepatan reaksi pasar terhadap informasi baru. Ketika informasi baru diterima, harga saham harus segera disesuaikan untuk mencerminkan informasi tersebut. Contoh, jika ada pengumuman positif mengenai laba perusahaan, harga saham seharusnya naik dengan cepat setelah informasi tersebut dipublikasikan. Jadi kesimpulannya, teori pasar efisien ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana harga saham bereaksi terhadap informasi, terutama dalam konteks peristiwa politik dan ekonomi. Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pasar modal Indonesia merespon kemenangan Donald Trump dalam Pilpres 2016 dengan mengamati apakah harga saham dan volume perdagangan terpengaruh secara signifikan oleh peristiwa tersebut. Masuk ke abnormal return dan trading volume activity.
Dalam konteks dokumen tersebut, abnormal return dan trading volume activity ini adalah dua konsep yang digunakan untuk menganalisis reaksi pasar modal terhadap peristiwa tertentu seperti kemenangan Donald Trump pada Pilpres 2016. Berikut penjelasan detailnya. Pertama, abnormal return. Abnormal return adalah selisih antara return yang diharapkan dan return yang sebenarnya diperoleh oleh investor dari suatu sekuritas dalam periode tertentu. Konsep ini penting untuk memahami reaksi pasar terhadap peristiwa yang memberikan informasi baru. Definisinya, return yang diharapkan biasanya dihitung berdasarkan model keuangan seperti capital asset pricing model yang mempertimbangkan risiko sistematis. Return yang sebenarnya merupakan return aktual yang diperoleh dari pergerakan harga saham selama periode yang diamati. Lalu interpretasi abnormal return positif menunjukkan bahwa pasar bereaksi positif terhadap informasi yang diterima, seperti berita baik atau peristiwa yang menguntungkan. Yang kedua, ada abnormal return negatif menunjukkan reaksi negatif di mana harga saham turun lebih lebih dari yang diharapkan berdasarkan model. Pentingnya dalam penelitian, abnormal return ini digunakan untuk mengukur dampak dari peristiwa tertentu terhadap kinerja saham, memberikan gambaran apakah peristiwa tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan di mata investor. Lalu trading volume activity mengukur jumlah saham yang diperdagangkan dalam suatu periode. Aktivitas perdagangan ini dapat memberikan wawasan tentang reaksi pasar terhadap suatu informasi. Definisinya, trading volume adalah jumlah total saham yang diperdagangkan dalam suatu waktu tertentu, biasanya diukur harian. Interpretasi, volume tinggi menunjukkan minat yang besar dari investor terhadap saham yang dapat disebabkan oleh berita baru atau peristiwa penting. Volume yang tinggi sering kali dikaitkan dengan pergerakan harga yang signifikan. Lalu volume rendah menunjukkan kurangnya minat atau ketidakpastian di antara investor yang dapat mengidentifikasikan bahwa informasi baru tidak memiliki dampak yang cukup untuk mempengaruhi keputusan investasi. Pentingnya dalam penelitian, trading volume activity digunakan untuk menganalisis bagaimana investor merespon informasi baru. Dalam konteks penelitian ini, perubahan dalam aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah peristiwa kemenangan Trump dapat menunjukkan bagaimana pasar merespon peristiwa tersebut. Lalu kesimpulannya, baik abnormal return maupun trading volume activity merupakan indikator penting dalam analisis reaksi pasar. Keduanya digunakan untuk mengukur dampak dan dari peristiwa signifikan, membantu dalam memahami bagaimana pasar modal Indonesia beradaptasi terhadap informasi baru, terutama dalam konteks peristiwa politik seperti kemenangan Donald Trump. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan dalam kedua indikator ini sebelum dan sesudah peristiwa tersebut yang mencerminkan reaksi pasar yang cepat dan efisien. Baik, selanjutnya masuk ke penjelasan mengenai metode penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif, yang berarti fokusnya adalah pada perbandingan dua variabel utama, yaitu abnormal return dan trading volume activity atau TVA. Penelitian ini menganalisis data selama periode 7 hari sebelum dan sesudah kemenangan Donald Trump dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia antara Agustus 2016 hingga Januari 2017. Untuk variabel penelitian, di sini ada abnormal return. Ini diartikan sebagai selisih antara return yang sebenarnya terjadi dengan return yang diharapkan. Abnormal return digunakan untuk mengukur seberapa besar reaksi pasar terhadap peristiwa tertentu, dalam hal ini kemenangan Donald Trump. Yang kedua, variabel yang kedua yaitu ada trading volume activity. Digunakan untuk mengukur aktivitas investor, khususnya bagaimana mereka merespon informasi yang dirilis oleh perusahaan. Ini mencerminkan keputusan investor untuk membeli atau menjual saham berdasarkan informasi tersebut. Dan untuk populasi dan simpel, untuk populasi seluruh saham yang termasuk dalam indeks LQ45 selama periode Agustus 2016 hingga Januari 2017. Terdiri dari 45 perusahaan dengan likuiditas tinggi, sehingga reaksi pasar terhadap peristiwa signifikan seperti kemenangan Trump dapat terlihat dengan jelas.
Metode pemilihan sampel, penelitian ini menggunakan Corpus sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Dalam konteks ini, kriteria yang digunakan adalah perusahaan yang tidak melakukan corporate action seperti manajer atau akuisisi selama periode penelitian untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Dan untuk teknik analisis data, menganalisis perbedaan antara abnormal return dan TPA sebelum dan sesudah peristiwa kemenangan Donald Trump. Penelitian ini akan menggunakan dua jenis uji statistik berdasarkan distribusi data, yaitu ada dua uji statistik. Yang pertama uji uji parametrik digunakan jika data berdistribusi normal. Uji ini membandingkan rata-rata dua kelompok yang berkaitan. Dan yang kedua, uji non-parametrik digunakan jika data tidak berdistribusi normal. Uji ini lebih fleksibel dan tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu. Oke, masuk ke bab 2 yaitu pembahasan, hasil dan pembahasan, hasil analisis mengenai abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman hasil pemilihan presiden Pilpres di Amerika Serikat tahun 2016. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing variabel. Untuk abnormal return, rata-rata abnormal return sebelum pengumuman dengan nilai minus 0,023277 dan standar deviasinya yaitu 0,00802181. Nah, rata-rata abnormal return yang negatif menunjukkan bahwa secara umum return yang dihasilkan oleh saham-saham dalam penelitian ini adalah rendah daripada return yang diharapkan sebelum pengumuman hasil pemilihan presiden. Standar deviasi yang kecil juga menunjukkan bahwa variasi return di sekitar rata-rata ini relatif rendah, menunjukkan konsistensi dalam kinerja saham selama periode tersebut. Dengan rata-rata abnormal return sesudah pengumuman yaitu dengan nilai minus 0,021943 dengan standar deviasi 0,008399499. Nah, setelah pengumuman abnormal return tetap negatif meskipun sedikit lebih tinggi daripada hasil pengumuman sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada reaksi pasar setelah hasil Pilpres, pengaruhnya terhadap return saham tidak cukup signifikan untuk menghasilkan return positif. Standar deviasi sedikit lebih tinggi menunjukkan adanya sedikit peningkatan variasi dalam return setelah pengumuman. Dan yang kedua yaitu ada trading volume activity dengan rata-rata TVA sebelum pengumuman yaitu dengan nilai 0,000100 dengan standar deviasi yaitu 0,188089137. Nah, rata-rata TVA sebelum pengumuman menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan relatif rendah. Nilai yang sangat kecil mencerminkan bahwa investor tidak terlalu aktif dalam membeli atau menjual saham dalam periode ini. Dan standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi yang signifikan dalam aktivitas perdagangan, meskipun rata-rata tetap rendah dengan rata-rata TPA sesudah pengumuman yaitu dengan nilai 0,00182 dengan standar deviasi 0,234558825. Setelah pengumuman hasil pemilihan presiden, rata-rata TPA meningkat yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perdagangan. Ini bisa diartikan bahwa investor mulai merespon. Boleh di next? Merespon informasi yang berasal dari pemilihan presiden. Meskipun terdapat peningkatan rata-rata TPA, standar deviasi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa ada lebih banyak variasi dalam aktivitas perdagangan yang mungkin disebabkan oleh reaksi yang beragam dari investor terhadap hasil pemilihan presiden. Jadi kesimpulannya adalah dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat sedikit perubahan dalam abnormal return dan peningkatan TPA setelah pengumuman hasil presiden, kedua variabel tetap menunjukkan hasil yang negatif dan tidak cukup kuat untuk menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap saham-saham yang diteliti. Hal ini tuh mencerminkan bagaimana pasar merespon peristiwa politik, terutama dalam konteks saham-saham yang terdapat dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai fluktuasi abnormal return dan trading volume activity. Nah, hasil analisis itu tentang fluktuasi abnormal return dan trading volume activity selama periode pengamatan terkait pemilihan presiden di Amerika Serikat pada tahun 2016. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai temuan dan analisis yang disajikan. Yang pertama di sini ada yang pertama di sini ada fluktuasi rata-rata abnormal return dengan tingkat pada T plus 6 dan rendah pada T plus 3. Abnormal return tertinggi terjadi pada T plus 6, sementara terendah tercatat pada T plus 3. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa investor mengalami kekhawatiran pada T plus 3 setelah pengumuman hasil pemilihan presiden. Kemungkinan karena ketidakpastian mengenai kebijakan yang akan diambil oleh presiden, yaitu Donald Trump. Setelah
T+6, abnormal return menjadi positif yang mengindikasikan bahwa kekhawatiran investor mulai mereda dan pasar modal beradaptasi dengan hasil pemilihan. Yang kedua, di sini ada fluktuasi trading volume activity dengan tingkat dengan yang ke, yang kedua di sini ada fluktuasi trading volume activity tinggi pada T+1 dan terendah pada T-6. Nah, TPA tertinggi dicatat pada T+1 menunjukkan bahwa setelah pengumuman Pilpres, investor mulai aktif melakukan transaksinya. Sebaliknya, TPA terendah terjadi pada T-6 yang menunjukkan bahwa sebelum pemilihan investor cenderung pasif. Dan selanjutnya itu peningkatan aktivitas perdagangan. Ini bisa disebabkan oleh reaksi investor terhadap berita dan informasi yang muncul pasca pemilihan. Yang ketiga, di sini tidak ada perbedaan signifikan pada abnormal return. Hasil hasil analisis menunjukkan tidak adanya perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah kemenangan Donald Trump. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pasar modal di Indonesia yang dianggap efisien dalam bentuk setengah kuat. Selanjutnya ada pasar beraksi signifikan pada tanggal 8 November dengan T-0 saat hasil pemilu diumumkan dan juga pada T+3. Namun reaksi pasar pada tanggal lainnya pada tanggal 28, 31 Oktober, 31 Oktober dan 1, 2, 3, 4, 7, 9, 17 November tidak signifikan yang menyebabkan tidak adanya perbedaan statistik yang berarti. Oke, selanjutnya di sini ada perbedaan signifikan pada trading flow activity. Nah, terdapat perbedaan rata-rata TPA yang signifikan sebelum dan sesudah pemilihan presiden. Nah, peningkatan TPA yang setelah pemilihan presiden itu tuh dipicu oleh banyaknya pemberitaan media mengenai Pilpres. Tetap pernyataan berbeda dari calon presiden yang meningkatkan ketidakpastian di kalangan investor. Selanjutnya di sini Donald Trump dinyatakan terpilih. Suasana politik yang lebih tenang, terutama setelah pernyataan konsensi dari Hillary Clinton, membuat investor merasa lebih nyaman untuk melakukan transaksi di pasar modal. Jadi kesimpulannya adalah menunjukkan bahwa pasar bereaksi terhadap peristiwa politik dengan fluktuasi dalam abnormal return dan aktivitas perdagangan. Meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan nih dalam abnormal return, tapi terdapat peningkatan aktivitas perdagangan yang signifikan. Nah, hal ini tuh mencerminkan respon investor terhadap ketidakpastian politik dan informasi baru. Temuan ini konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya, tetapi juga menunjukkan bahwa dinamika pasar dapat bervariasi tergantung konteks dan momen tertentu. Baik, selanjutnya ada implikasi penelitian. Yang pertama ada implikasi teoritis. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai reaksi pasar modal Indonesia terhadap kemenangan Donald Trump dalam Pilpres 2016 di Amerika Serikat. Temuan utama menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, yang mengindikasikan bahwa reaksi pasar terhadap peristiwa ini sebagian besar tidak signifikan secara statistik. Ini berarti bahwa meskipun ada ekspektasi awal mengenai dampak kemenangan Trump, pasar modal Indonesia tidak bereaksi dengan cara yang dapat diukur secara signifikan dalam bentuk abnormal return. Sebaliknya, penelitian ini juga menemukan bahwa trading volume activity atau TVA mengalami perubahan signifikan. Terdapat perbedaan rata-rata aktivitas volume perdagangan saham yang signifikan sebelum dan sesudah kemenangan dari Donald Trump, dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa volume perdagangan saham meningkat setelah peristiwa tersebut, mencerminkan respon investor terhadap informasi baru dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh hasil pemilihan presiden. Lalu ada implikasi praktis. Bagi praktisi, hasil penelitian ini memberikan informasi berharga bagi investor di pasar modal Indonesia. Dengan adanya temuan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam abnormal return, namun terdapat peningkatan dalam trading volume activity, investor disarankan untuk memperhatikan dinamika volume perdagangan sebagai indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi yang tepat dapat dibuat dengan mempertimbangkan bagaimana peristiwa global seperti pemilihan presiden di Amerika Serikat dapat mempengaruhi pasar lokal, meskipun dampaknya mungkin tidak selalu langsung terlihat dalam abnormal return. Lalu kemudian ada solusi dari masalah tersebut. Yang pertama ada dialog dan diplomasi. Negara-negara di seluruh dunia dihadapkan
pada tantangan global yang semakin kompleks, yang memerlukan kerjasama dan dialog yang efektif. Memperkuat forum multilateral seperti PBB, G20, dan ASEAN menjadi sangat penting untuk menciptakan ruang bagi negara-negara untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Pentingnya forum multilateral PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai organisasi internasional terbesar, PBB berfungsi sebagai platform untuk menyelesaikan konflik, mengatasi isu-isu kemanusiaan, dan membahas tantangan global seperti perubahan iklim dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, Indonesia telah aktif berkomunikasi dengan PBB untuk memastikan hasil konkret dalam forum-forum yang diadakan seperti yang terlihat menjelang KTT G20 di Bali. G20 atau Group of 20. G20 merupakan forum yang mempresentasikan sekitar 80% ekonomi dunia dan 75% perdagangan internasional. Forum ini tidak hanya berfokus pada isu-isu ekonomi, tetapi juga mencakup kesehatan global dan perubahan iklim. Melalui kepemimpinan Indonesia dalam G20 pada 2022, negara ini berhasil mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger, yang mendorong kolaborasi internasional dalam pemulihan pasca pandemi 2002. Pasca pandemi, G20 juga berfungsi sebagai wadah untuk membahas kebijakan pajak global dan penanganan krisis keuangan. Lalu yang ketiga ada ASEAN, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional. Dalam kepemimpinannya, sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023, Indonesia berupaya untuk menangani isu-isu seperti krisis di Myanmar dengan membentuk inisiatif diplomatik baru. Kerjasama dalam ASEAN juga membantu negara-negara anggota untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Manfaat dari komunikasi multilateral. Yang pertama ada dialog terbuka. Forum-forum ini menyediakan platform untuk dialog terbuka antara negara-negara, memungkinkan mereka untuk berbagi perspektif dan mencari solusi bersama terhadap masalah yang kompleks. Yang kedua, ada peningkatan kerjasama dengan memperkuat komunikasi multilateral. Negara-negara dapat meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang seperti keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, dan kesehatan. Lalu ada pengaruh global. Keterlibatan aktif dalam forum multilateral meningkatkan pengaruh suatu negara dalam kebijakan global. Indonesia misalnya telah berhasil menonjolkan posisinya di panggung internasional melalui kepemimpinan di G20 dan partisipasinya dalam PBB. Lalu selanjutnya ada kebijakan ekonomi proaktif. Diversifikasi pasar ekspor. Diversifikasi pasar ekspor merupakan langkah strategis yang penting bagi negara-negara yang bergantung pada perdagangan dengan mitra utama seperti Amerika Serikat. Ketergantungan ini dapat menimbulkan risiko signifikan, terutama ketika kondisi ekonomi mitra dagang mengalami perlambatan. Oleh karena itu, negara-negara tersebut perlu mencari pasar baru di kawasan Asia, Eropa, dan juga Afrika untuk mengurangi risiko ini. Yang pertama, ada tujuan diversifikasi. Memperjelas pasar ekspor untuk mengurangi dampak negatif dari melambatnya ekonomi mitra dagang utama seperti Cina dan juga Jepang. Mencari negara-negara dengan potensi pertumbuhan yang lebih baik seperti India dan beberapa negara di Afrika Utara. Yang kedua ada strategi implementasi. Kementerian Perdagangan Indonesia berupaya menyelesaikan perundingan dagang dengan negara-negara baru untuk memperluas akses pasar. Fokus pada produk-produk non-komoditas, olahan primer, dan meningkatkan kualitas produk untuk bersaing di pasar global. Yang ketiga ada manfaat dari diversifikasi. Mengurangi ketergantungan pada produk dan negara tertentu sehingga meningkatkan stabilitas ekonomi saat terjadi guncangan eksternal. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai ekspor dan penciptaan lapangan kerja. Yang keempat ada dukungan usaha kecil dan menengah atau UKM. Dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) sangat penting dalam konteks kebijakan ekonomi proaktif. UKM merupakan penggerak utama ekonomi yang berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, ada akses pembiayaan. Memfasilitasi akses UKM ke sumber pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau adalah langkah krusial untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat bantuan pemodalan bagi UKM agar mereka dapat berinvestasi dalam peningkatan kapasitas produksi dan juga inovasi. Lalu selanjutnya ada keterlibatan masyarakat. Yang pertama, pendidikan dan juga penyuluhan. Program edukasi keuangan.
mengadakan seminar, workshop, dan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pasar modal dan juga investasi. Materi yang accessible, menyediakan materi edukasi yang mudah dipahami, termasuk penggunaan media sosial dan platform online untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang kedua ada transparansi informasi, laporan pasar terbuka. Menyediakan laporan pasar yang transparan dan mudah diakses sehingga masyarakat dapat memahami kondisi pasar dan pengaruh faktor eksternal seperti kebijakan dari Donald Trump. Platform informasi menceritakan platform online yang menyediakan informasi terkini dan analisis pasar yang relevan. Yang ketiga ada dialog dan partisipasi masyarakat. Ada forum diskusi, mengadakan forum diskusi antara regulator, investor, dan masyarakat untuk membahas dampak dari kebijakan Donald Trump dan mencari solusi bersama. Lalu ada umpan balik dari masyarakat, mengumpulkan masukan dari masyarakat tentang kebijakan pasar modal dan cara untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Yang keempat ada advokasi dan kebijakan publik. Advokasi untuk kebijakan pro-investasi, mendorong masyarakat untuk terlibat dalam advokasi kebijakan yang mendukung investasi dan pertumbuhan pasar modal. Selanjutnya, ada keterlibatan dalam proses legislasi, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses legislasi yang mempengaruhi pasar modal dan investasi. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, keterlibatan masyarakat dalam pasar modal Indonesia dapat ditingkatkan sehingga mereka lebih siap menghadapi perubahan yang mungkin timbul akibat kemenangan dari Donald Trump dan kebijakan yang diambilnya. Keterlibatan masyarakat dalam reaksi pasar modal Indonesia terhadap kemenangan Donald Trump pada Pilpres dapat ditingkatkan melalui berbagai solusi yang terintegrasi. Pertama, program edukasi keuangan yang menyeluruh perlu diadakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi dan pasar modal. Hal ini dapat mencakup seminar, workshop, dan materi edukasi yang mudah diakses melalui platform digital. Kedua, meningkatkan partisipasi investor retail dengan meluncurkan kampanye yang mendorong masyarakat untuk berinvestasi serta memberikan insentif pajak bagi mereka yang terlibat. Selanjutnya yaitu reformasi kebijakan, kebijakan sosial yang inklusif. Merancang kebijakan sosial yang inklusif sangat penting untuk memastikan perlindungan bagi kelompok yang terpinggirkan, seperti migran, minoritas, dan masyarakat berpendapat rendah. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan. Prinsip dasar kebijakan inklusif yang pertama yaitu akses yang setara. Kebijakan harus memastikan bahwa semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja. Ini termasuk penyediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Yang kedua yaitu partisipasi aktif, pentingnya untuk melibatkan kelompok-kelompok marginal dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Hal ini juga menciptakan rasa kepemilikan terhadap kebijakan tersebut. Yang ketiga yaitu pemberdayaan ekonomi. Kebijakan sosial harus mencakup program-program yang mendukung pemberdayaan ekonomi bagi kelompok terpinggirkan. Ini bisa berupa pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah atau UKM yang dimiliki oleh komunitas minoritas atau berpendapat rendah. Next. Selanjutnya yaitu adaptasi dan ketahanan, strategi resiliensi komunitas, mendorong komunitas untuk mengembangkan rencana resiliensi adalah langkah penting dalam menghadapi risiko dan tantangan di masa depan. Rencana ini tidak hanya berfokus pada pemulihan dari krisis, tetapi juga pada pencegahan dan adaptasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu pentingnya rencana resiliensi, identitas risiko. Rencana resiliensi membantu komunitas dalam mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin dihadapi seperti bencana alam, perubahan iklim, krisis ekonomi, atau konflik sosial. Dengan pemahaman yang jelas tentang risiko ini, komunitas dapat merumuskan langkah-langkah mitigasi yang tepat.
Selanjutnya yaitu penguatan kapasitas adaptasi. Rencana ini juga berfungsi untuk meningkatkan kapasitas komunitas dalam beradaptasi dengan perubahan. Hal ini mencakup pengembangan keterampilan dan pengetahuan anggota komunitas untuk menghadapi situasi sulit secara lebih efektif. Selanjutnya, kolaborasi dan keterlibatan. Mendorong partisipasi aktif dari semua anggota komunitas dalam proses perencanaan sangat penting. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan terhadap rencana yang dibuat, tapi juga memperkuat jejaring sosial di antara anggota komunitas. Yang kedua yaitu dimensi resiliensi komunitas. Sumber daya dan infrastruktur memiliki sumber daya yang memadai, baik itu finansial, fisik maupun manusia. Merupakan bagian penting dari resiliensi komunitas. Infrastruktur yang baik juga mendukung mobilitas dan aksesibilitas selama situasi krisis. Selanjutnya yaitu kepemimpinan dan kepemberdayaan. Kepemimpinan yang kuat dan kemampuan untuk memperdayakan anggota komunitas sangat penting dalam menciptakan strategi resiliensi yang efektif. Pemimpin yang mampu bekerja kolaboratif dapat memfasilitasi dialog dan koordinasi antara berbagai pihak. Selanjutnya, kohesivitas sosial. Komunitas yang memiliki kohesi sosial tinggi cenderung lebih resilient. Hubungan antara anggota yang saling mendukung akan memperkuat kemampuan kolektif untuk menghadapi tantangan. Selanjutnya itu inovasi dan adaptasi. Kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan adalah kunci dalam strategi resiliensi. Ini termasuk penerapan teknologi baru atau metode baru dalam mengelola sumber daya. Selanjutnya yaitu penguatan aliansi internasional. Yang pertama, pentingnya kerjasama internasional. Satu, isu global yang mendasar, isu-isu seperti perubahan iklim, kesehatan global, dan keamanan siber tidak mengenal batas negara. Oleh karena itu, solusinya memerlukan kolaborasi internasional. Yang kedua, keterkaitan, kebijakan yang diterapkan di satu negara dapat berdampak pada negara lain, sehingga perlu adanya sinergi untuk mencapai hasil yang efektif. Yang kedua, membangun konsensus. Satu, dialog dan negosiasi. Negara-negara perlu terlibat dalam dialog terbuka dan negosiasi untuk membangun pemahaman yang sama mengenai isu-isu yang dihadapi. Dua, platform internasional. Organisasi seperti PBB, WHO, dan forum-forum internasional lainnya dapat menjadi wadah untuk merumuskan kebijakan bersama. Yang ketiga, pemimpin yang visioner. Memiliki kepemimpinan yang memiliki visi untuk kerjasama internasional sangat penting untuk memulai dan mempertahankan inisiatif. Satu, inisiatif bersama, membangun proyek atau program yang melibatkan beberapa negara untuk bekerja sama dalam menyelesaikan isu spesifik. Dua, partisipasi stakeholder, melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil, untuk memberikan perspektif dan dukungan yang lebih luas. Penguatan aliansi internasional melalui koalisi untuk isu global adalah langkah penting dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan saling terkait. Dengan membangun konsensus dan bekerja sama, negara-negara dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan keberlanjutan untuk masalah global. Next. Selanjutnya yaitu partisipasi politik. Solusi mengenai partisipasi politik dalam mendorong keterlibatan pemuda dalam forum diskusi publik terkait kemenangan Donald Trump pada Pilpres. Yang pertama, pendidikan politik yang relevan, materi edukasi yang menarik, menyediakan informasi yang relevan dan menarik mengenai proses pemilihan, kebijakan Trump, dan dampak terhadap generasi muda, diskusi tentang isu terkini, mengadakan sesi yang membahas isu-isu yang paling berpengaruh pada pemuda, seperti pendidikan, lapangan kerja, dan perubahan iklim. Yang kedua yaitu mendorong partisipasi aktif, aksi nyata, mendorong pemuda untuk terlibat dalam kegiatan politik seperti kampanye, perorganisasian acara, atau menjadi lawan dalam pemilihan umum. Yang kedua, pengenalan ke proses politik, mengedukasi pemuda tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun dalam gerakan sosial. Yang ketiga, penggunaan media sosial, satu platform digital, memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemuda, mengedukasi mereka tentang isu politik, dan mengundang mereka ke forum diskusi.
Dua, kampanye online, mengadakan kampanye online yang mengajak pemuda untuk berdiskusi dan berbagi pandangan mereka tentang kemenangan Trump dan dampaknya. Empat, memberikan suara pada isu penting, polling dan survei, melakukan polling atau survei selama forum untuk mendapatkan pendapat pemuda tentang isu-isu yang mereka anggap penting. Dua, menyusun rekomendasi, mengumpulkan masukan dari pemuda dan merekomendasikan rekomendasi yang dapat diberikan kepada pembuat kebijakan. Next. Selanjutnya yaitu lampiran dari statistik deskriptif AR dan TVI. Uji normalitas abnormal return dan trending volume activity. Baik, sekian pemaparan dan pembahasan dari materi yang sudah kami bahas. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.